Pemakaman jenazah COVID-19 di Jember, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Petugas dan warga saling dorong karena pihak keluarga memaksa memakamkan jenazah secara normal tanpa protokol kesehatan. Sekelompok warga dan petugas saling dorong saat prosesi pemakaman jenazah COVID-19 di Jember, Jawa Timur malam tadi. Kericuhan pun tidak terhindarkan. Kericuhan bermula saat pihak keluarga jenazah COVID-19 mendesak menyolatkan jenazah di masjid. Namun polisi dan petugas kesehatan menolak karena jenazah harus segera dimakamkan dengan menggunakan protokol COVID-19. Usai perwakilan keluarga dan polisi bernegosiasi, akhirnya jenazah langsung dimakamkan sesuai protokol COVID-19. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada warga Desa Tanggul Kulon, di Gendungan, mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuannya bisa mengkondisikan situasi. Bagi sempat saat ini warga sudah menyadari dan berjalan aman, lancar, kondusif, tidak ada suatu hal apapun. Setelah pemakaman, pihak keluarga dan warga pun membubarkan diri dengan tertib. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 penumpang pesawat Batik Air tujuan Jakarta Pontianak dinyatakan positif COVID-19. Kasus itu diketahui setelah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat melakukan uji swab pada 15 Agustus kemarin. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat melakukan uji swab terhadap penumpang Batik Air dengan rute Jakarta Pontianak. Dari 30 sampel yang diambil secara acak, ternyata 6 penumpang terkonfirmasi kasus COVID-19. Namun para penumpang itu menunjukkan surat rapid test yang hasilnya non-reaktif. Ternyata para penumpang terkonfirmasi COVID-19 tanpa gejala atau asimptomatik. Dinas Perhubungan pun menghentikan penerbangan Batik Air untuk sementara waktu dan Dinas Kesehatan Provinsi melakukan tracing COVID-19. Sekitar 20% dari sampel kami penumpang Batik Air tujuan Jakarta Pontianak pada tanggal 15 Agustus 2020 itu menderita atau terkonfirmasi kasus COVID-19. Nah, penerbangan dari luar Kalimantan Barat ini atau penumpang dari luar Kalimantan Barat ini yang memang kasus konfirmasi COVID-19 ini sebenarnya membahayakan. Pemirsa, Sinovac Biotech pada Jumat lalu mengumumkan vaksin baru yang sedang dikembangkan sebagai antibodi untuk COVID-19. Vaksin antibodi ini diklaim akan selesai dalam tempo 1 bulan. Dalam wawancara khusus dengan China Global Television Network atau CGTN, CEO Sinovac Biotech Limited, Yin Weitong mengatakan uji klinis vaksin fase 1 dan 2 hasilnya sangat baik. Usai menyelesaikan prosedur imunisasi, publik yang divaksin akan memiliki antibodi untuk melawan virus corona dalam waktu 1 bulan. Yin menambahkan mutasi kecil pada virus corona tidak akan berpengaruh pada kerja vaksin. 疫苗经过1000多人的接种，那么它只有轻微的这个乏力呀、不适的症状，那这个比例呢是不超过5%。接种疫苗2针之后，志愿者全部都产生了抗体，几乎全部都产生了抗体。当然，统计学上是90几、97、98这样的数据。一种接种之后没有什么样的不良反应，叫异常反应。那么，但是呢，志愿者都产生了抗体，而且是中和抗体，所以应该说，现在的1、2期临床研究是取得了非常。 Wahyu Setiawan, mantan komisioner KPU, siang ini akan menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Wahyu 8 tahun penjara serta denda 400 juta rupiah. Siang ini mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan akan menjalani sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Rencananya sidang digelar melalui konferensi televideo yang disiarkan melalui akun YouTube KPK RI. Jaksa Penuntut Umum sebelumnya menuntut Wahyu dengan hukuman 8 tahun penjara serta denda 400 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan.
Jaksa juga meminta hak politik Wahyu dicabut selama 4 tahun. Wahyu dianggap terbukti menerima suap dari Saiful Bahri, politisi PDI Perjuangan, lebih kurang 600 juta rupiah terkait pergantian antar waktu anggota DPR. Ada kegiatan lain di pagi hari sampai dengan